Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Ledzat Fauzar, agen Opol Bengkulu, Raja Emas Bengkulu. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema sejarah dan perjuangan menyelamatkan kerja keras kita. Oke, perhitungan menabung di bank versus menabung emas. Baik, teman-teman semuanya, apakah ini yang kita rasakan gitu? Ya, kita memiliki gaji, tapi kebutuhan kita tidak pernah cukup gitu. Kita merasa selalu kekurangan saja. Lalu kita memiliki aset gitu. Kita memiliki tabungan di bank, tapi kok enggak bertambah gitu. Justru berkurang gitu. Lalu kita juga mungkin memiliki impian, cita-cita. Ya, dalam kondisi yang mungkin sulit untuk kita capai karena impian dan cita-cita itu semakin lama semakin mahal gitu. Lalu juga kita memiliki kebiasaan konsumtif gitu. Boros, apa-apa ya mau dibeli gitu. Melihat orang beli sesuatu kita pengen juga gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang. Dan akhirnya kita bingung bagaimana merencanakan masa depan kita gitu. Maka dari itu, di kesempatan kali ini ada kuncinya. Kata kunci materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nanti insya Allah aset kita akan selalu terjaga. Gitu. Yang kedua, kerja keras kita itu insya Allah tidak akan sia-sia. Gitu. Kita akan lebih mudah merencanakan impian-impian kita agar mudah terwujud. Dan kita juga insya Allah akan menahan diri kita untuk tidak konsumtif. Dan dengan materi ini juga kita akan lebih mudah merencanakan impian atau masa depan kita. Khusus bagi AOG, agen of gold, ya kita akan lebih mudah meyakinkan konsumen ataupun orang-orang yang ingin menabung emas gitu. Jadi bagaimana solusinya menabung uang di bank atau menabung emas? Baik, sebelum kita lanjut, bahwa di luaran sana di masyarakat kita umumnya itu masih ya seringkali mengandalkan kartu kredit gitu untuk transaksi mereka gitu. Kenapa? Karena merasa punya uang gitu. Ya, memberi sesuatu itu mudah. Tapi kita tidak sadar bahwa kartu kredit itu mesti kita bayar gitu. Dan itu akan menjadi persoalan bagi kita. Dan di masyarakat kita juga, kita banyak melihat orang yang terjerat riba dengan hutang-hutang mereka. Untuk memiliki sesuatu, mereka ya seringkali ya kredit. Ya, yang pernah mungkin bisa kita lihat. Bisa kredit sepeda motor, kredit mobil, bahkan rumah kredit gitu. Ya, dan itu menurut saya itu sangat berisiko karena kita kerja keras kita nanti tidak bisa kita nikmati secara baik. Lalu sekalipun kita memiliki penghasilan yang besar gitu, tapi kenyataannya kita tidak bisa menabung gitu, tidak bisa menyisihkan uang kita. Nah, itu mungkin yang terjadi di masyarakat kita. Pada saat tertentu kita butuh uang, kita mungkin masih tergantung dengan pinjaman-pinjaman. Apalagi sekarang ini banyak pinjam-pinjaman online, koperasi yang tidak syar'i, sehingga itulah menjadi solusi kita. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Belum lagi kita sebenarnya memiliki impian-impian sebagai umat muslim. Ya, tentu siapa sih yang tidak pengen umroh, haji. Nah, itu semuanya membutuhkan uang gitu, membutuhkan dana.
Ya, umroh saja sudah 25 juta. Belum lagi haji 35 juta. Apalagi kalau seandainya pengen haji yang khusus, haji plus gitu. Itu ratusan juta, sudah 200 juta bahkan 300 juta. Nah, itu butuh uang. Belum lagi impian kita yang lain gitu. Kita yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Ya, tentu rumah yang kita harapkan ya rumah yang representatif, rumah yang menjadi idaman kita. Ya, di Bengkulu khususnya itu rumah tipe 36 ini sudah hampir 200 jutaan. Itu pun di jauh gitu dari perkotaan, sudah di pinggir-pinggir gitu. Nah, kalau untuk di lokasi yang pinggir jalan ataupun yang strategis, ya sudah cukup mahal. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan impian itu kalau seandainya kita tidak memiliki perencanaan keuangan gitu. Oke, belum lagi ya kita pengen mungkin kendaraan, apalagi kita ini keluarga besar. Kalau dulu sendirian mungkin bujangan, kita cukup dengan sepeda motor. Tapi kalau kita punya istri, punya anak, ya mungkin tidak mungkin lagi dengan sepeda motor. Kita butuh kendaraan roda 4, mobil. Nah, itu mungkin menjadi impian setiap orang. Ya, apalagi kalau seandainya biaya pendidikan. Anak kita sekarang ini saja untuk masuk PAUD itu sudah juta-jutaan, apalagi pendidikan yang berkualitas. Belum lagi masuk SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ya, kalau anak kita banyak, ya ini sangat khawatir kalau kita tidak bisa mewujudkan impian mereka, cita-cita mereka, kalau kita tidak menyiapkan alokasi dana untuk masa depan kita. Nah, maka dari itu, berapapun besarnya gaji kita ataupun pendapatan kita, kita harus bisa mengatur finansial kita, mengatur keuangan kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, 60% kita harus bisa sisihkan untuk kebutuhan kita, berapapun besar gaji kita. Anggaplah gaji kita 10 juta berarti. Misalkan, kalau gaji kita 10 juta, artinya kita sisihkan untuk kebutuhan kita 60%, 6 juta. Kita sisihkan untuk tabungan dan investasi itu 10%. Lalu untuk lifestyle kita, gaya kita, mungkin kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Mungkin kebutuhan-kebutuhan khususnya lifestyle kita. Lalu ziswab, kita mesti berzakat, berinfak, berwakaf gitu. Dan kita tidak kalah pentingnya adalah kita harus ada saving, simpanan darurat gitu. Karena kehidupan kita tidak mulus-mulus saja. Bisa jadi kita sakit mungkin, bisa jadi kita mungkin harus mengunjungi keluarga kita di daerah yang jauh dari kota kita. Nah, itu butuh biaya. Jadi pertanyaannya, kita mau nabung uang secara konvensional di bank, deposito, atau menabung emas? Oke. Statistik Bank Indonesia itu menunjukkan inflasi itu dari tahun ke tahun itu 5-8% per tahun. Artinya, barang dan jasa itu naik setiap tahunnya 5-8%. Ya, kalau kita ambil saja 6% per tahun, ya dari harga misalkan satu buah makanan, anggap saja makanan itu 100.000 gitu. 100.000 kalau 6% per tahun artinya tahun depan itu udah naik menjadi 106.000. Kalau tabungan kita hanya 1% penambahannya, artinya cuma 100.000. Tidak mungkin lagi kita mampu membeli makanan tersebut. Tetapi ada tabungan yang kenaikannya itu 15% ke atas gitu. Nah, artinya kalau 15%, kalau inflasi 6% per tahun, insya Allah itu masih mampu atau masih bisa kita membeli makanan tersebut. Itu ilustrasinya. Nah, tabungan apa yang kenaikannya di atas inflasi gitu? Apakah tabungan di bank? Apakah tabungan deposito?
atau tabungan emas gitu. Nah, kita akan kupas satu persatu. Tabungan di bank itu pertumbuhannya itu 0,1 sampai 1% per tahun itu. Itu pun sudah riba, belum lagi termasuk biaya admin, biaya pajak dan segala macam itu. Nah, ini kebijakan bunga bank itu kalau kita menabung bank cuma 1 juta itu nggak ada bagi hasilnya, nggak ada bunganya itu. Setidak-tidaknya kita, agar kita tidak berkurang uang kita itu, tabungan kita itu minimal 20 sampai 50 juta. Nah, itu penambahannya mungkin ya kecil sekali gitu. Bahkan mungkin tidak apa-apanya. Mungkin kalau kita memiliki uang banyak, 500 juta sampai 101 miliar, ya itu mungkin bisa ada penambahannya 1 sampai 2%. Jadi itu artinya nabung secara konvensional itu kenaikannya di bawah inflasi. Tadi inflasinya kalau kita ambil 6% rata-rata, maka tidak bisa menutupi kalau kita menabung di bank atau menabung secara konvensional. Artinya kita menabung di bank secara konvensional itu bukan yang menjadi bertambah kaya, justru kita semakin lama akan makin miskin. Nih yang kedua, kalau tabungan itu deposito, misalkan nih ada uang 100 miliar ini di tahun 2007, kita depositokan di bank. Ya, bunga deposito per tahun itu 10%. Ya. Selama 5 tahun, bunga berbunga, roll over gitu. Nah, selama 5 tahun itu di tahun 2012 dicairkan, maka akan menghasilkan 1,64 miliar. Ada penambahan sekitar 64. Lain halnya kalau seandainya uang 1 miliar di tahun 2007 itu kita belikan emas, maka kita akan dapat emas 5 gram gitu. Dan pada 5 tahun ke depan emas naik dengan harga 550, maka kita akan bisa mendapatkan uang 2,75 miliar. Artinya perbandingan deposito dengan emas itu sangat jauh sekali, bahkan sampai 2 kali lipat. Ya. 1 miliar lebih kita hilang kalau seandainya kita tetap mendepositokan uang kita. Maka dari itu, simpanan yang cerdas adalah simpanan emas. Kenapa? Emas itu pertumbuhannya 15 sampai 40% per tahun. Ya. Coba Bapak Ibu semuanya lihat grafik ataupun sejarah kenaikan emas itu. Dari tahun ke tahun emas itu selalu naik gitu kan. Di tahun 2014 aja emas itu berkisaran 500.000. Nah, dari tahun ke tahun naik gitu. Sekarang coba lihat, sekarang ini harga emas sudah tembus 1 juta. Bahkan nanti ke puncaknya itu sampai 1.050.000 kemarin ya, di bulan Agustus. Jadi kesimpulannya, emas adalah tabungan yang terbaik. Ya, tabungan yang terbaik. Jadi dengan emas kita bisa menentukan impian-impian kita dengan mudah gitu. Oke, ini ada sebuah cerita ini. Ya, saya akan cerita, ada 2 orang karyawan ya. Dia dapat gaji dan bonus dari perusahaan dalam berbentuk uang gitu. 15 juta gitu. 15 juta. Kedua orang sahabat ini berencana untuk umroh gitu. Untuk umroh. Tentu dengan uang 15 juta itu belum cukup. Ya. Karena belum cukup, mereka merencanakan beberapa tahun ke depan. Sahabat yang pertama itu menabung atau menyimpan uangnya di bank gitu. Uangnya ditaruh di bank yang 15 juta.
Ya, sementara yang satunya lagi itu dibelikannya emas. Pada saat itu harga emas 591.000 per gram. Ya, dapatlah 26,7 gram gitu. Oke. Seiring waktu, jalan waktu, melihat kenaikan emas, maka sahabat yang membeli emas tadi, emasnya dijual. Dijual dengan kondisi sekarang yang harga kemarin pas puncak 1.050.000, dapat uang 28 juta. Artinya, apa yang menjadi impian ia, itu bisa dia wujudkan. Sementara teman yang satu tadi, dilihat bank rekeningnya, bukannya bertambah uangnya, malah justru berkurang. Sekalipun dia pengen berangkat, artinya dia harus tambah lagi. Itu hampir 2 kali lipat. Nah, inilah perbedaan dan keuntungan menabung emas. Jadi, kenaikan emas itu lebih tinggi daripada inflasi. Dan insya Allah mempercepat impian kita. Oke? Nah, ada perbandingan menabung uang di bank dengan emas itu. Perbandingannya apa? Kalau menabung uang di bank itu dampak inflasi dan dananya itu sulit berkembang. Ya karena tadi pertumbuhannya kecil. Sementara menyimpan emas itu anti inflasi dan nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Menabung di bank itu tabungannya riba gitu kan. Sementara emas anti riba. Dan menabung di bank itu banyak biaya-biaya, biaya admin, biaya pajak. Sementara emas itu tidak ada biaya apapun karena emas kita miliki atau kita pegang. Sementara di bank itu ada limitasi gitu. Ada aturan-aturan bank yang harus kita turuti sehingga itu akan merugikan kita. Sementara menyimpan emas itu tidak ada. Karena emas kita kelola sendiri, insya Allah aset yang aman. Kalau seandainya ada gangguan ataupun terjadi sesuatu, perekonomian tidak baik, bisa jadi uang ada di bank itu tidak bisa diambil gitu. Sementara emas mudah kita cairkan karena kita miliki dan insya Allah itu likuiditasnya sangat tinggi. Jadi, bagaimana caranya agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas itu? Yang pertama, kita harus membuat alokasi dana ideal kita, gitu kan? Perencanaan keuangan. Lalu kita menetapkan impian dengan kita menghitung dengan emas, gitu. Terus lalu yang ketiga, konversikanlah simpanan jangka panjang kita itu dalam bentuk emas. Jadi, konsumen itu berfokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Kalaupun ada selisih harga, kenaikan harga itu adalah bonus. Sedangkan agen bagi kita akan mendapatkan keuntungannya sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban umat. Ya, seperti itu. Jadi, pesan saya, simpanlah uang secukupnya di bank itu untuk kebutuhan hari-hari kita, untuk operasional kita. Sedangkan tabungan lebih panjang atau uang lebihnya kita konversikan dengan emas, maka aset kita akan terjaga dan impian kita akan mudah kita wujudkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat yang menonton video ini, bisa memutuskan untuk bisa menabung di bank atau kita menabung emas. Saran saya, tabunglah emas karena emas cenderung naik dan kenaikannya itu berkisar 15-40%. Demikian saya Fauzar, agen Opgold Bengkulu, Raja Emas Bengkulu.
mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus ya.